yeah, in the end was a difficult circuit for me, but we were the rider that scored more points on the weekend. It's true. Tidak seperti Valentino Rossi, Marc Marquez baru pensiun jika ada pembalap lain lebih cepat darinya. Ada kemungkinan besar pada Minggu bahwa Marc Marquez akan menjadi juara dunia di Motegi untuk ke-9 kali dalam karirnya dan yang ke-7 pada MotoGP. Gelar pertamanya pada MotoGP diraih pada 2013 saat debut di kelas utama, dan di pucuk pimpinan skuad Repsol Honda saat itu ada Livio Suppo. Manajer asal Turin ini merasakan kesuksesan pembalap asal Cervera di garis depan sebelum jalan mereka berpisah. Dia mengenal Marc dengan sangat baik, tetapi pembalap Spanyol itu tetap tak pernah gagal, membuatnya takjub. Saya tidak ragu dia cepat. Dia bisa mendominasi begitu banyak, bahkan tidak mendekati. Dia melakukannya karena dia berada dalam suasana hati, di mana semakin sering seorang pembalap menang, semakin tenang dia, dan dia menjadi tak terkalahkan, kata Suppo dilansir bolasport.com dari GP1. Dia melakukannya dengan sangat baik, meskipun melakukan 2 kesalahan pada awal tahun di Austin dan Jerez, untuk kembali ke jalur dan tidak membuat kesalahan lagi. Saya mengalaminya hanya dengan Marc pada 2014 ketika dia memenangkan 10 balapan berturut-turut dan memasuki gelembung hasil positif. Saya ingat sebuah episode yang menjelaskannya. Pada 2015, dia khawatir karena Yamaha tampil lebih baik di Mugello. Saya bilang kepadanya bahwa tahun lalu dia menang di trek itu dan dia bilang itu benar. Tetapi dia melakukannya karena dia datang ke sana setelah meraih 5 kemenangan berturut-turut, itu berbeda. Tahun ini dia masuk ke dalam gelembung yang sangat membantunya, lalu ada kecelakaan Bagnaia dan cedera Martin. Seorang Marco Bezzecchi yang memulai musim dengan hasil seperti sekarang mungkin akan membuat dominasi Marc kurang kentara. Suppo mengibaratkan bahwa dalam 4 tahun terakhir kucing tidak ada dan tikus-tikus bermain, dengan segala hormat kepada para pebalap lain. Mungkin semua orang terkejut melihat Marc adalah pembalap yang begitu kuat. Ada serangkaian hal. Dia nyaman di atas motor dan juga merupakan kejuaraan yang anomali dalam hal lawan, tutur Suppo. Ducati kehilangan 2 pembalap kuat seperti Martin dan Bastianini, ada serangkaian perubahan yang berarti kejuaraan ini hanya memiliki 1 dominator. Meskipun demikian, menghitung 4 tahun neraka yang telah dilalui Marc, sungguh luar biasa apa yang dia lakukan. Setelah terpuruk dengan cedera sejak 2020 dan mulai bangkit pada 2025, Suppo mengakui bahwa dia sudah melihat tanda-tanda awal kebangkitan Marquez sejak tahun lalu. Tetapi, dia hanya memenangkan 3 Grand Prix. Lompatan sebesar itu tidak mudah untuk memikirkan segala sesuatu dari luar, ujar Suppo. Memang benar bahwa pada 2024 dia mencetak 392 poin. YP23 kedua di kejuaraan tersebut diraih oleh saudaranya dengan 173 poin. Marc membuat perbedaan yang sangat besar dengan motor itu. Dan di Ducati mereka menyadari bahwa ia sudah kuat sejak tahun lalu. Meskipun demikian, betapapun hebatnya motor baru itu, mampu meraih kemenangan dari 3 menjadi sebanyak yang ia inginkan berarti ia telah bermain sangat baik. Menurut saya, bahkan ia terkejut dengan dominasi ini. Perbandingan antara musim ini dan performa terbaiknya di Honda, Suppo melihat dari sisi kedewasaan. Dia lebih dewasa, dulu dia sangat eksplosif, menyia-nyiakan balapan dan 2 kejuaraan dunia pada 2015 dan 2020 karena dia terlalu berambisi untuk menang. Aku Suppo. Sekarang dia adalah seorang pembalap yang lebih menyadari kekuatannya, tidak lupa bahwa sejak 2016 dan seterusnya Marc menang dengan motor yang bukan yang terbaik. Kita sudah tahu bahwa dia adalah salah satu pembalap terhebat dalam sejarah, dan tahun ini benar-benar mendukungnya. Satu hal yang kurang ditekankan adalah saat dia memenangkan gelar ini, dia akan menjadi pembalap termuda dan tertua yang pernah memenangkan kejuaraan dunia pada MotoGP. Marquez juga telah mengguncang rekan-rekan satu timnya, selain Alex Marquez.
Sekarang orang-orang mengatakan bahwa Ducati kehilangan daya saing, tetapi tidak pernah hanya ada satu alasan, kata Suppo. Tentu saja konsesi tersebut bermanfaat bagi pabrikan lain, tetapi jika Anda melihat susunan pembalap Ducati dibandingkan dengan tahun lalu, dengan keluarnya Marc, mereka telah melemah. Francesco Bagnaia bukan lagi pembalap dari musim lalu, Martin dan Bastianini telah pergi, Gian Antonio dan Morbidelli berada di posisi ke-10 dan ke-9 dalam kejuaraan tahun lalu. Ada seorang rookie seperti Aldeguer. Seperti kata Stoner, setiap tahun Anda memulai dari awal dan apapun bisa terjadi. Marquez yang kini sudah berusia 32 tahun disebut bisa segera pensiun. Ketika dia menyadari bahwa akan ada seseorang yang lebih kuat darinya, dia akan berhenti. Marc berlomba karena dia ingin menang. Jika dia tidak menang, dia tidak bersenang-senang, ujar Suppo. Valentino Rossi sudah bertahan begitu lama karena dia suka berkompetisi. Marc berbeda, entah dia menang atau dia bosan. Terkait spekulasi tim pabrikan Ducati untuk 2027 soal Marc dan Alex Marquez akan satu tim, Suppo menilai Alex akan kesulitan. Di level media tentu saja bagus, di level olahraga entahlah. Dekat dengan Marc tidak pernah mudah, meskipun Alex, sebagai saudaranya, adalah orang yang paling mengenalnya dan paling tahu bahwa ia semacam alien, tutur Suppo. Memang benar bahwa tidak ada rekan setim yang pernah mengalahkannya. Haruskah Bagnaia mencoba melakukannya dengan motor yang sama atau pergi? Mari kita singkirkan Pecco dari ini, saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan seseorang seperti itu dengan motor yang sama. Dia telah membuktikannya. Anda mengalahkannya saat ada pabrikan yang memiliki pembalap yang sangat tangguh dan dapat membuat motor setidaknya sedikit lebih baik daripada Ducati. Dalam hal ini, 2027 merupakan tanda tanya besar bagi semua orang, bukan karena perubahan regulasi teknis tetapi karena kedatangan Pirelli. Kita tahu betul bahwa terkadang, bahkan dengan pemasok yang sama, rangka yang berbeda dapat membuat motor berada dalam krisis. Memikirkan sekarang motor apa yang akan dikendarai pada tahun 2027 benar-benar seperti mengambil risiko. Saya tidak tahu apakah tahun depan akan lebih jelas siapa yang menebak motornya dengan melihat hasil tes bersama para pembalap penguji. Sebagai penggemar, saya berharap akan ada keseimbangan yang lebih baik. Saya perkirakan akan ada pergantian pembalap yang signifikan. Suppo juga berbicara peluang apakah Marquez akan menutup karir pada MotoGP atau pensiun di Jepang. Sejujurnya, saya tidak tahu. Itu akan sangat romantis, tetapi itu akan tergantung apakah Marc menyadari bahwa prototipe Honda 850 berkinerja baik, barulah dia mungkin akan mempertimbangkannya, ucap Suppo. Dia berutang banyak kepada Honda, tetapi dia juga berutang banyak kepada Ducati, jadi itu akan menjadi pilihan yang sulit. Honda mengizinkannya untuk melakukan apa yang dia lakukan dalam 10 tahun pertamanya pada MotoGP, tetapi Ducati menghidupkan kembali mobil. Marc Marquez selangkah lagi jadi juara dunia MotoGP 2025. Legenda balap, Kevin Schwantz, mulai sebal melihat The Ant-Man disebut-sebut jadi pembalap terbaik sepanjang masa, greatest of all time gua. Ya, Marquez tinggal finish di depan Alex Marquez pada balapan MotoGP Jepang 2025 guna menyegel titel ke-7 sepanjang karirnya di kelas Premier. Saat ini, ia mengumpulkan 512 poin dari 16 seri. Marquez unggul 182 angka dari pesaing terdekatnya itu dengan 6 seri tersisa. Jika mampu memperlebar jarak menjadi 185 poin usai balapan di sirkuit Twin Ring Motegi akhir pekan ini, ia jadi juara dunia. Ada kemungkinan besar pada Minggu bahwa Marc Marquez akan menjadi juara dunia di Motegi untuk ke-9 kali dalam karirnya dan yang ke-7 pada MotoGP. Gelar pertamanya pada MotoGP diraih pada 2013 saat debut di kelas utama, dan di pucuk pimpinan skuad Repsol Honda saat itu ada Livio Suppo. Manajer asal Turin ini merasakan kesuksesan pembalap asal Cervera di garis depan, sebelum jalan mereka berpisah. Dia mengenal Marc dengan sangat baik, tetapi pembalap Spanyol itu tetap tak pernah gagal. Membuatnya takjub. Saya tidak ragu dia cepat. Dia bisa mendominasi begitu banyak, bahkan tidak mendekati
Dia melakukannya karena dia berada dalam suasana hati di mana semakin sering seorang pembalap menang, semakin tenang dia, dan dia menjadi tak terkalahkan.